Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati, NIM T20184114. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit tentang suhu dan pemuaian. Nah, suhu itu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, dengan alat perasa kita hanya dapat membedakan suhu suatu benda secara kualitatif. Untuk menyatakan suatu suhu secara kuantitatif diperlukan alat ukur, yaitu termometer. Nah, jenis termometer ini banyak sekali. Jenisnya itu ada dua, yaitu termometer zat cair, termometer zat padat. Nah, termometer zat cair ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada jenisnya itu ada termometer laboratorium, termometer suhu badan. Kemudian untuk termometer zat padat itu ada dua juga, jenisnya itu yang pertama termometer birametal, yang kedua termometer termokopel. Nah, itu jenis-jenis termometer. Kemudian skala suhu. Skala suhu itu ada 4. Yang pertama itu termometer skala Celcius, termometer skala Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Selanjutnya yaitu pemuaian. Pemuaian itu adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Nah, macam-macam pemuaian di sini itu ada 3, yaitu pemuaian zat padat, cair, dan juga gas. Pemuaian zat padat itu karena berbentuknya tetap, maka pemuaian zat padat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pemuaian panjang, luas, dan juga volume. Kemudian yang kedua itu adalah pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair ini adalah sifat zat cair itu selalu mengikuti wadahnya. Semisal air itu dituangkan ke dalam botol, maka bentuk air itu mengikuti botol. Itu yang dinamakan pemuaian zat cair. Kemudian yang ketiga adalah pemuaian gas. Pemuaian gas itu ada 3. Yang pertama pemuaian volume pada tekanan tetap. Yang kedua pemuaian volume pada volume tetap. Yang ketiga pemuaian volume gas pada suhu tetap. Selanjutnya yaitu tentang konsep perubahan wujud benda. Wujud benda atau zat itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, zat padat. Zat padat ini memiliki sifat, bentuk, dan volume yang tetap dan tidak tergantung tempat benda itu berada. Yang kedua, zat cair. Zat cair memiliki sifat, volume tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah menurut tempatnya. Yang ketiga yaitu zat gas. Sifat zat gas adalah mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah menurut tempatnya. Wujud zat dapat mengalami perubahan karena pengaruh dari kalor. Peristiwa perubahan wujud yang mengeluarkan kalor itu disebut proses eksoterm. Kemudian peristiwa perubahan wujud yang menyerap kalor itu disebut dengan proses endoterm. Ada beberapa perubahan wujud yang terjadi pada zat. Yang pertama yaitu mencair, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contohnya seperti es yang dipanaskan dan lilin yang dipanaskan. Yang kedua membeku, yaitu perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contohnya seperti air yang didinginkan di bawah 0 derajat Celcius dan lilin cair yang didinginkan. Yang ketiga, menguap. Perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya seperti minyak wangi, air yang dipanaskan sampai mendidih, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu mengembun.
Mengembun ini merupakan perubahan wujud zat gas menjadi cair. Contohnya, gelas yang berisi es, bagian luarnya basah, dan titik air di pagi hari pada tumbuhan. Yang kelima, menyublim. Perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya seperti kapur barus dan obat hisap. Dan yang terakhir yaitu mengkristal. Perubahan wujud zat gas menjadi padat. Contohnya salju, gas yang didinginkan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya tentang konsep perpindahan kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Ketika kedua benda ini disentuhkan, jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat ialah sebanding dengan massa zat, sebanding dengan kalor jenis zat, dan sebanding dengan kenaikan suhu zat. Rumus kalor ialah sebagai berikut. Kalor sama dengan massa zat dikali kalor jenis zat dikali kenaikan suhu zat. Nah, kemudian perpindahan kalor dapat dilakukan melalui 3 cara, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi atau hantaran. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Namun, zat perantara tersebut tidak ikut berpindah. Contohnya, sebuah sendok logam dicelupkan ke dalam segelas air panas. Setelah beberapa saat, ujung sendok yang tidak tercelup menjadi terasa panas, berpindah ke es batu, sehingga panas tersebut menyebabkan es batu itu meleleh. Yang kedua yaitu konveksi atau aliran. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikelnya. Perpindahan ini disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Misalnya es batu yang mencair di dalam air panas, kemudian panas dari air panas tersebut berpindah ke es batu, sehingga panas tersebut menyebabkan es batu itu meleleh. Konveksi ini dapat terjadi pada gas dan zat cair. Untuk yang ketiga yaitu radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contohnya, ketika matahari bersinar di siang hari, kita akan merasa gerah. Dan pada saat kita berada di dekat api unggun, kita akan merasakan kehangatan api unggun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan suhu, kalor, dan pemawainya, dan beserta tafsir-tafsirnya. Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 46 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma'u ghairu musma'i wa ra'ina liya bi ansinatihim wa ta'na fiddin walau annahum qalu sami'na wa ta'na wasma' wa'zurna lakana khairan lahum wa aqwa walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minun. Yang artinya yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya, dan mereka mengatakan pula dengarlah, sedang kaum sebenarnya tidak mendengar apa-apa, dan mereka mengatakan ro'ina dengan memutar-mutar lidahnya. Nah, begitu. Dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan menurut, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Yang pertama yaitu tafsir dari Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah yaitu pada perkataan mereka tadi yang dengarlah ucapan kami. Dan mereka itu dengan mengarahkan pembicaraan kepadamu. Mereka mengatakan pula isma ghairu musna, dengarlah, semoga kamu tidak mendengar apa-apa. Lah, maknanya aslinya begitu. Dengarlah tetapi kamu tidak ingin mendengar apapun dari perkataan Nabi. Seolah-olah ingin mencela agama dengan cara. Itu tafsir kedua yaitu tafsir dari Ibnu Katsir. Dalam ini mereka pada perkataan mereka
mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Maksudnya mereka menakwilkan bukan karena takwil yang sebenarnya. Jadi mereka membuat kebohongan dari apa yang mereka katakan kepada Nabi. Terus ayat yang kedua yaitu surat Ar-Rum ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yakhrujul hayya minal mayyiti wa yakhrujul mayyiti minal hayya wa yuhyil ardha ba'da mautiha wa kadzalika tahwujun. Yang artinya dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan kami sesudah kematinya. Dan seperti itulah kami akan dikeluarkan dari kubur. Tafsir Al-Misbah yang pertama ya, yaitu dialah yang mengeluarkan makhluk hidup dari sesuatu yang tidak memiliki kehidupan. Jadi mereka menghidupkan dari sesuatu yang mati. Tafsir yang kedua yaitu dari Ibnu Katsir. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Hal ini menceritakan kejadian kita bahwa peristiwa tersebut terjadi berkat kekuasaan Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu yang berlawanan. Jadi perlawanan antara yang mati dengan yang hidup. Apabila menghidupkan sesuatu dari yang mati dan mematikan dari sesuatu yang hidup. Jadi berlawanan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.